alright, okay, okay, okay. Peserta training ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat Anda sekalian. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita ketemu lagi di sesi pelatihan ekspor dengan judul promosi produk ekspor. Lagi promosi produk ekspor, ada produk yang memang bisa untuk diekspor, ada juga yang nggak bisa. Tapi dalam hal ini Pak D mau mengarahkan kepada produk ekspor, yaitu ekspor oriented produk yang digadang-gadang bisa menembus banyak pasar. Tapi dalam hal ini Pak D memperingatkan bahwa kalau yang produk non migas itu bisa saja, apalagi handicraft paling cepat. Terus kalau untuk produk hasil bumi, hasil laut, itu kita mendapat saingan dari beberapa negara yang terletak di Khatulistiwa, sehingga itu agak sulit. Jadi produk yang tidak terlalu sulit adalah handicraft sama dengan produk non migas ya, dalam ukuran yang besar maupun ukuran yang kecil. Pak D sendiri pernah mengekspor noken. Banyak orang buat noken, nggak tahu cara pasarkannya kemana. Pak D manfaatkan itu. Oke, bagaimana kita mempromosikan produk-produk kita ke luar negeri? Ikuti yang berikut. Bagaimana mempromosikan produk ekspor? Ada beberapa langkah yang harus kita ambil dalam mempromosikan produk oriented ekspor, produk yang berorientasi ekspor. Produk apa itu? Handicraft. Apa handicraft yang bisa diekspor? Untuk Indonesia saat ini adalah kita bisa mengekspor noken. Oke, produk culture. Kita bisa ngekspor biji genitri dalam bentuk kalung. Kalau Pak D sudah praktekkan noken, kalau biji genitri baru mulai. Terus kita bisa mengekspor produk-produk inovasi yang lain. Untuk produk hasil bumi, kita bisa hasil sungai atau hasil laut, yaitu kerang boleh. Kita bisa ekspor jenis kerang-kerangan. Kalau udang ini mendapat saingan yang sangat ketat ya. Kalau ikan boleh untuk UKM. Terus kita bisa hasil bumi yang lain seperti produk pendukung jamu-jamuan. Pak D pernah mengekspor ke Hong Kong dalam jumlah yang kecil, yaitu sarang semut, akar kayu kuning, mahkota dewa ke Hong Kong ya. Terus Anda bisa mengekspor juga lidah buaya. Anda bisa mengekspor kunyit ya, kunyit rajangan yang kecil-kecil itu. Jahenya ada dua, jahe bahan raw material itu apa? Masih mentah, dan yang jahe kering. Kunyit putih ya, temulawak, itu semua itu bisa diekspor, termasuk ketumbar, dalam jumlah banyak maupun jumlah kecil. Cuma kita harus pandai-pandai melihat pasar kita, sehingga produk kita bisa beroriented ekspor. Walaupun Anda saat ini belum punya produk, tadi Pak D membuka sedikit wawasan Anda. Siapa tahu rezeki Anda ada di sana dan bisa memulai langkah mengekspor, walaupun pesanan katakanlah cuma 50 biji, 100 biji seperti Pak D, dapat noken 100 biji. Lumayan dong di Hong Kong. Itu yang Anda bisa lakukan. Yang kedua adalah kita bagaimana mempromosikan produk kita. Ikuti yang berikutnya. Kita lanjut lagi. Kita manfaatkan
kedutaan besar Republik Indonesia di seluruh dunia yang berada di 220 negara melalui atase perdagangan, yaitu trade atase. Biasanya kita kontak, Anda mau apa, Anda mau cari pembeli apa, Anda boleh kontak mereka, karena di atase perdagangan kedutaan besar Republik Indonesia di mana saja di dunia ini, mereka sudah punya data pembeli atau buyer atau importer di negara mereka, di tempat kedutaan besar itu berada, sehingga Anda bisa dengan mudah mengakses pembeli tersebut. Yang selanjutnya, Anda boleh memanfaatkan media sosial, ya, media online maupun media offline. Tapi biasanya teman-teman saya menggunakan media online, yaitu Facebook dan WA. Kadang juga nggak efektif kalau IG ya, Instagram ya. Terus manfaatkan Alibaba. Ada banyak web yang perdagangan internasional. Anda boleh menggunakan itu dan atau menggunakan organisasi ekspor seperti KOTRA, Korean Trade Asosiasi. Anda boleh banyak setiap negara punya asosiasi ekspor impor. Dan selanjutnya Anda boleh menggunakan kontak email, memanfaatkan Indonesia apalagi namanya session untuk pameran-pameran. Jadi ada pameran-pameran dagang, Anda boleh ikut sehingga bisa mendapatkan buyer. Dan ada banyak strategi lain. Dan yang pertama yang Pak De mau sarankan kalau Anda ingin cepat adalah memanfaatkan trader. Apa itu trader? Mereka adalah maklar ekspor. Anda boleh memanfaatkan mereka, tentunya mereka berharap dapat komisi dari setiap kilo untuk Anda. Tetapi biasanya kita ekspor lewat tangan dia. Tapi kalau Anda bisa bernegosiasi yang baik dengan trader ini, maka Anda ekspor, tetap Anda bisa membayar komisinya dia. Seperti itu. Atau bagaimana lah negosiasi Anda, itu terserah, ada di tangan Anda. Nah, sehingga promosi ekspor ini ada gunanya. Nah, setelah promosi ekspor itu bagaimana? Ayo tunggu Pak De yang selanjutnya. Isi daripada promosi ekspor itu sebenarnya dalam training yang lebih intensif itu sampai membuat surat marketing letters namanya, surat penawaran juga kita diajarkan. Tapi karena sekarang kita sifatnya online, Pak De utarakan saja yang ada. Dalam hal ini biasanya kita menginformasikan kepada calon buyer kita adalah bahwa produk saya umpama kelereng, kemampuan produksi 10.000, kualitasnya bagus, anti pecah dan segala macam, cara packingnya pakai karung, gitu, kontinuitas produk. Jadi ada kontinuitas produk. Nah, sebelum Anda melakukan kegiatan ekspor atau tindakan ekspor, Anda harus bisa memastikan bahwa Anda mempunyai kontinuitas produk. Misalnya Anda mengirim ikan asin ke Afrika Selatan, Anda harus pastikan bahwa kualitas ikan asin Anda sesuai dengan harapan daripada pembeli, sehingga dia tidak bergeser ke tempat lain. Nah, dengan demikian kontinuitas juga harus diperhatikan. Saya mampu memproduksi sebulan 100 ton ikan kering. Itulah yang diharapkan daripada promosi ekspor. Jadi ketika kita mempromosikan produk kita, kita sudah harus tahu kemampuan kita. Kita sudah harus tahu kualitas kita. Kita sudah harus tahu ketepatan mengirim. Kita sudah harus tahu cara packing dan sebagainya. Kalau memang produk Anda punya sertifikasi, pengakuan sertifikasi kualitas, sertifikasi produk dan sebagainya, paparkan. Dengan produk ini, dengan produk kelereng saya mendapatkan penghargaan ini. Kenapa saya mendapatkan penghargaan produk kelereng terindah di dunia? Ya iya, sehingga bisa meyakinkan pembeli, karena pembeli yakin itu karena hasil produk kita, bukan karena promosi kita, tapi hasil produk kita tersebut. Oke saudara, tidak berpanjang lebar, kalau promosi ekspor tidak terlalu banyak, cuma kita butuh ketelatenan mempromosi. Itu yang membuat banyak orang mundur dari kegiatan ini, karena orang harus telaten mempromosikan produknya terus menerus.
yang kalau secara formal teori-teori tentang produk ekspor ini sederhana saja. Sama saja kita mempromosikan produk kita untuk jualan dalam negeri atau jualan online. Baik saudara, terima kasih atas tontonnya sudah menonton channel Pak D. Jangan lupa subscribe dan komen. Kalau ada komen atau pertanyaan silakan ditanyakan. Pak D akan menjawab sesuai dengan kemampuan Pak D dan pengalaman Pak D. Minta maaf, ruangan saya ini bukan ruangan kedap suara, makanya ada suara mobil. Ciao, sukses selalu buat Anda.